Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miko Farezi dengan NIM M0403241033. Saya merupakan anggota kelompok 8 kelas praktikum P1. Hari ini saya akan melaksanakan presentasi akhir proyek mata kuliah desain pengalaman pengguna. Hah? Aplikasi lapor pajak versi Bogor? Emang ada? Yap, ada teman-teman. Namanya adalah Sibadra. Yuk, kita kenali terlebih dahulu apa itu Sibadra. Nah, Sibadra ini merupakan aplikasi lapornya warga Bogor nih teman-teman. Atau kepanjangannya adalah Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran. Sibadra ini merupakan sistem informasi yang memudahkan masyarakat Kota Bogor untuk menyampaikan keluhan, saran, pengaduan, ataupun permintaan layanan darurat secara real-time kepada pemerintahnya. Aplikasi ini rilis pada tanggal 24 Maret 2018 dan sudah ada 10.000 download di Google Play Store ataupun di App Store. Nah, di Google Play Store untuk ratingnya itu ada di 3 bintang 3/5 dan untuk di App Store ratingnya ada di bintang 1,5/5 seperti itu. Nah, sekarang menuju ke taks utama yang saya analisis. Di sini di gambar kiri itu adalah tampilan awal si Badra di menu manajemen akunnya. Taks utama yang saya pilih yaitu menu manajemen akun. Oke, next. Nah, di menu manajemen akun, berdasarkan teori usability, di mana si Badra ini belum sepenuhnya memenuhi beberapa aspek. Ada 5 aspek yaitu learnability, di mana dia bisa gampang dipelajarin, ada efficiency, ada effectiveness, ada error prevention, di mana si Badra ini mencegah error, ataupun memorability, di mana si Badra ini gampang untuk digunakan oleh si penggunanya. Nah, menu manajemen akun ini terdapat beberapa permasalahan yang saya dapat melalui hasil wawancara dan usability testing di awal project ini. Nah, permasalahannya adalah pengguna seringkali kesulitan memahami menu, navigasi, dan fungsi halaman akun, di mana tidak terdapat feedback sistem yang jelas saat pengguna mengubah data, makanya pengguna itu menimbulkan keraguan, sehingga ketika mereka mengelola akun tersebut menjadi kurang efisien dan menurunkan trusting mereka terhadap aplikasi ini. Nah, untuk urgensinya adalah karena kan fitur manajemen akun ini di semua media sosial itu salah satu fitur yang penting. Karena di sini pengguna bisa menjaga keakuratan atau membagikan informasi pribadi dan keamanan akun mereka. Nah, makanya kalau misalnya pengguna mengalami hambatan pada fitur ini, maka kualitas aplikasi ataupun media sosial pengalaman penggunanya atau user experience di aplikasi tersebut itu secara keseluruhan juga akan menurun seperti itu teman-teman. Nah, di sini sesuai dengan konsep hierarchical task analysis yang menjelaskan bahwa sebuah tujuan pengguna itu dapat dipecah menjadi beberapa subtugas sehingga setiap langkah interaksi dapat dianalisis secara sistematis. Makanya menu manajemen akun ini nantinya akan dipecah-pecah menjadi beberapa menu. Nah, untuk nantinya beberapa menunya itu akan dikategorikan mulai dari dashboard, cara login sampai ke pengaturannya. Tas ini dipilih karena penting banget nih bagi keamanan dan keakuratan data pengguna, serta menjadi aktivitas yang paling sering menimbulkan kebingungan, keraguan, ataupun kesalahan navigasi. Hal ini saya dapatkan dari wawancara ataupun dari usability testing yang sudah saya lakukan di project ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menu yang pertama yaitu ada menu dashboard dan cara login. Nantinya pengguna itu akan disambut oleh maskot Kota Bogor dengan bacaan "Selamat datang di Sibadra" dan nantinya mereka bisa memilih dua cara login yaitu bisa menggunakan akun Google mereka ataupun bisa menggunakan menginput teks username atau email dan memasukkan password mereka gitu. Nantinya mereka akan memilih terlebih dahulu setelah mereka berhasil login nantinya akan ada tampilan dashboard gitu ya. Nantinya mereka juga akan disapa dengan nama mereka seperti Hai E-commerce ataupun Hai Miko ataupun Hai lainnya sesuai dengan input nama ataupun input Google akun Google yang kalian masukkan kayak gitu. Nah, nantinya kalau misalnya sudah login dan sudah
sampai ke menu dashboard, kalian bisa mengeksplor menu-menu lainnya yang ada atau yang tersedia di dashboard tersebut, seperti itu. Nah, menu yang kedua tidak kalah pentingnya gitu teman-teman, yaitu menu lupa password. Jadinya kalau misalnya teman-teman pengguna atau lupa gitu ya, teman-teman lupa kalau misalnya kayak password IBBM saja kayak gitu. Nah, teman-teman bisa kok di aplikasi ini bisa teman-teman ke menu lupa password. Nantinya teman-teman bisa menginput email yang kalian pilih, bisa pakai email yang sudah tertera. Nantinya kalian kirim email tersebut, nantinya akan mengirim kode OTP. Nantinya teman-teman bakal dapat verifikasi kode OTP. Nantinya secara otomatis akan langsung ke teman-teman bisa menggantikan password yang lama teman-teman dengan password baru seperti itu. Nah, oke, next. Selanjutnya, kalau misalnya nih kalian pengguna baru dan kalian belum punya akun Google ataupun belum punya akun yang bisa ditautkan ke aplikasi si Badra ini. Tenang aja teman-teman, di sini kita punya daftar akun. Di daftar akun, teman-teman nantinya akan mendaftarkan akun kalian yang bisa kalian tautkan ke aplikasi si Badra ini. Caranya adalah kalian atau pengguna bisa mengakses menu daftar akun, pilih aja daftar akun. Nanti pengguna itu bisa menginput nama lengkap sampai password yang akan mereka gunakan. Setelah mereka sudah mengisi sampai ke password, nantinya di akhir mereka akan mendapatkan konfirmasi syarat dan ketentuan. Mereka akan membaca terlebih dahulu. Apabila mereka sudah membaca dan setuju, mereka akan dibuatkan daftar akunnya, dan apabila mereka memencet lain kali ataupun tidak setuju, mereka akan kembali lagi ke akun yang awal seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tak kalah pentingnya dari sosial media yang lain, di mana sosial media lain juga bisa mengubah profil untuk menunjukkan siapa pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Di aplikasi si Badra ini juga bisa mengubah profilnya teman-teman. Nah, nantinya teman-teman bisa mengklik icon profile. Nantinya setelah sudah mengklik icon profile, nantinya kalian akan menemukan tampilan seperti ini. Nantinya akan ada tulisan ubah profile. Nah, kalian bisa mengubah profil kalian. Setelah dipencet atau diklik ubah profil, nantinya kalian bisa mengambil sumber gambar, mulai bisa dari kamera ataupun dari galeri. Nantinya kalian akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Kalian izinkan ya teman-teman. Kalau misalnya nggak diizinkan, gimana sih? Kalau misalnya tidak diizinkan, kalian akan kembali lagi dan akan menjadi profil kosongan seperti ini. Nah, nantinya setelah kalian izinkan, kalian bisa menginput atau memilih foto dari profil kalian yang mana nih yang bagus. Nanti kalian pilih, nanti akan ada centang. Setelah ada notifikasi centang, kalian bisa langsung simpan untuk menjadi profil kalian di aplikasi si Badra ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, tentunya kita mempunyai kartu identitas. Di mana kartu identitas ini penting untuk men-tracking siapa nih yang melapor di aplikasi si Badra ini. Karena kan ini merupakan aplikasi lapor untuk pengaduan masyarakat Kota Bogor kepada pemerintah. Makanya kita membuat fitur atau menu yaitu namanya verifikasi NIK, di mana di verifikasi NIK pengguna bisa langsung ke menu verifikasi NIK, nanti bisa memverifikasi data dirinya untuk melihat informasi berita, aktivitas berhadiah, dan informasi lainnya. Nanti mereka memverifikasi terlebih dahulu ya, mulai dari nama lengkap, mengisi nomor NIK, mengisi pilih provinsi mereka, dan hal-hal lainnya. Nah, selain itu, selain mereka mengisi nama lengkap, NIK, dan pilih provinsi, mereka juga bisa memvalidasi NIK mereka dengan foto KTP. Nantinya mereka bisa mengambil foto KTP, kayak seperti biasa ya, itu nanti foto KTP di depan kayak gitu. Nantinya disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan kotak yang ada. Kalau misalnya tidak sesuai, nantinya harus disesuaikan, ada notifikasinya. Dan setelah mereka sudah berhasil, nanti akan ada notifikasi keberhasilan bahwa update NIK mereka berhasil kayak gitu. Oke, next. Dan selanjutnya, ini merupakan terobosan baru daripada aplikasi lapor pemerintah, yaitu
menu aktivitas. Nah, menu aktivitas ini saya dapatkan melalui hasil observasi ataupun hasil wawancara di awal. Jadinya ada beberapa responden, ada salah satu responden yang merekomendasikan bahwa ayo dong adain menu aktivitas ini supaya apa? Supaya nantinya aplikasi ini bermanfaat dan digunakan terus oleh masyarakat Kota Bogor. Nah, gimana sih cara kerja dari menu aktivitas ini? Nantinya pengguna bisa ke menu aktivitas. Nantinya di sini kalian tugasnya adalah ngumpulin koin yang sebanyak-banyaknya. Nantinya koin itu akan bisa ditukar menjadi saldo rupiah kayak gitu. Satu koin bernilai Rp1.000 dan di sini ada beberapa menu yaitu mulai dari harian, ada misi, kalian bisa melihat riwayat ataupun tukar. Nah, di harian itu merupakan seperti misi tapi sifatnya harian ya teman-teman. Kalau misi itu bersifat ya seperti misi, nanti akan ada misinya. Ini akan riset setiap minggunya. Nantinya setelah itu kalian bisa melihat riwayat kalian kayak kalian udah menyelesaikan misi berapa dan kalian sudah mendapatkan koin berapa, dan yang paling penting adalah menu tukar di mana total koin kalian itu bisa ditukar menjadi saldo rupiah. Nantinya di sini akan tukar koin ke rupiah. Nah, nantinya kalian bisa tuh 100 tapi syaratnya adalah 100 koin ya, 100 koin ditukar. Nah, nantinya sorry, bukan 100 koin, satu koin. Teman-teman bisa menukar sebanyak satu koin minimalnya. Nanti bakal ada notifikasinya, yaitu kayak misalnya teman-teman nuker 50, nah nanti 50 koin ditukar, nah sisa koinnya teman-teman berapa, nanti kamu terimanya berapa kayak gitu. Nanti bisa ada notifikasi keberhasilannya kalau misalnya saldo yang kamu tukarkan itu sudah masuk atau belum, seperti itu. Oke, seperti itu untuk menu aktivitas. Dan untuk menu legalitasnya kita di sini punya untuk legalitas dan informasi kita punya tentang si Badra, syarat dan ketentuan si Badra dan privasi dari si Badra ini. Karena kenapa kita membuat ini? Karena supaya membuat trust atau kepercayaan, karena ini merupakan kan aplikasi lapornya pemerintah gitu, supaya pengguna yakin, lebih yakin, makanya kita luncurkan tentang ini adalah informasi berkaitan dengan si Batra, syarat dan ketentuan ini supaya mereka lebih percaya gitu kepada si Badra. Nantinya ada poin-poin poin-poin terlebih dahulu, nantinya terus juga ada kebijakan privasi di mana nantinya mereka melihat bahwasannya informasi-informasi yang disampaikan di si Badra ini tidak serta-merta akan dipublish ke publik seperti itu. Akan menjadi privasi ataupun hanya yang tahu itu adalah pengguna itu sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya ada menu pengaturan. Sebenarnya sama aja menu pengaturan ini, tapi menu pengaturan ini ketika mereka sudah login ya. Kalau yang tadi itu adalah ketika mereka lupa password. Di menu pengaturan ini bagaimana mengaksesnya? Pengguna bisa langsung ke menu pengaturan akun. Nantinya di sini pengguna bisa mengubah passwordnya ataupun mengatur PIN untuk eh, sebagai alternatif cara mereka login ketika mereka sudah login dan nantinya akan logout seperti itu. Nanti bisa mengganti password lama menjadi password baru, nanti bisa masukin PIN saat ini menjadi PIN yang baru seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ideation dan pengambilan keputusan desain. Nah, di sini di menu manajemen akun ini ada beberapa opportunity menarik ya teman-teman. Pada struktur akun, memperjelas navigasi dan pengelompokan menu, dan memberikan feedback yang lebih jelas ketika pengguna sudah mengubah datanya. Nah, metode ini digunakan ketika metode yang digunakan adalah brainstorming berdasarkan hasil wawancara, usability testing, dan 5 aspek dari teori usability Nielsen. Nah, ada beberapa ide untuk meredesain dari menu manajemen akun ini, mulai dari semua menu dalam satu halaman, bisa menu dikelompokkan per kategori, ataupun bisa step by step. Nah, hal ini didasarkan dari kemudahan belajar, efisiensi, kejelasan navigasi, dan feedback system. Makanya dari ketiga ide ini saya memilih menu dikelompokkan per kategori. Kenapa? Karena
Hal ini merupakan hal yang paling efektif untuk memperbaiki navigasi, meningkatkan kemudahan penggunaan, dan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi si Badra ini. Nah, kita sekarang adalah membandingkan 3 ide, dari kelebihan atau kekurangannya. Mulai dari ide yang pertama, kelebihannya itu bisa diakses, tapi kekurangannya adalah pengguna itu nanti bakal melihat tampilan yang padat dan pengguna itu bisa bingung. Hal ini cukup, riskan untuk sebuah aplikasi kalau misalnya, pengguna ketika menggunakan aplikasi ini, itu akan bingung kayak gitu. Nah, ide yang kedua, kelebihannya adalah lebih terstruktur dan mudah dipahami. Tapi kekurangannya itu terintegrasi banyak pusat pusat dan daerah. Nah, ide yang ketiga, baru, tapi kekurangannya adalah kurang efisien untuk perubahan sederhana. Dari kelebihan dan kekurangannya, teman-teman untuk keputusan lebih baik itu adalah menu itu dikelompokkan per kategori. Alasannya apa? Alasannya tetap sama. Karena ide ini paling efektif untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan kepercayaan. Nah, selanjutnya adalah karena karena keputusan pilihan adalah harus hadirkan navigasi yang lebih jelas, konsisten, dan feedback yang lebih informatif. Supaya apa? Supaya mudah pengguna itu mengelola hasilnya, mengurangi kebingungan dan berkompetitif pengguna, meningkatkan trusting pengguna terhadap aplikasinya. Nah, di sini kita ubah gitu ya, karena keputusan finalnya adalah mengubah atau mengelompokkan menjadi beberapa kategori. Di sini ada beberapa kategori, mulai dari akun, yaitu yang menjadi kategori akun itu ada ubah profil dan verifikasi NIK, dan ada kategori keamanan, yaitu login, ubah password dan pengaturan. Ada kategori informasi, yaitu aktivitas dan tentang. Ada kategori legal atau resmi, yaitu kebijakan, privasi, dan syarat dan ketentuan. Seperti itu. Silakan secara umum di mana mereka mulai nantinya ketika mereka mulai mereka akan menginput cara login bisa melalui Google ataupun input teks. Nantinya ketika mereka ada permasalahan di login, entah lupa password atau belum mendaftarkan akun mereka, mereka akan terlebih dahulu menyelesaikan hal tersebut. Nah, ketika mereka sudah menyelesaikan hal tersebut, nantinya mereka sudah berhasil login, mereka akan disambut ke menu dashboard. Nantinya di menu dashboard mereka bisa mengubah profilnya terlebih dahulu. Setelah mengubah profil, nantinya mereka bisa mengeksplor menu-menu yang ada di halaman dashboard aplikasi si Badra ini, mulai dari verifikasi NIK sampai ke syarat dan ketentuan seperti itu. Nah, itu kalau misalnya task flow-nya secara umum. Kalau misalnya kita bikin skenario itu kayak gimana ya? Misalnya skenario-nya adalah seorang pengguna ingin memperbarui informasi profil agar data akun tetap akurat. Nah, sebenarnya alurnya tuh hampir sama karena memang task flow ini ya mirip-mirip gitu dengan task flow secara umum. Kayak mulai dari pengguna bisa login terlebih dahulu pakai akun Google atau email sampai ke ketika mereka sudah menyelesaikan, mereka akan bisa mengeksplorasi. Makanya kenapa sih kita samakan dengan task flow secara umum supaya nantinya alur ini dipertahankan dengan perbaikan pada pengelompokan menu supaya nantinya pengguna bisa melihat atau berpikir si pengguna ini dan meningkatkan efisiensi penyelesaian task tersebut. Nah, task flow ini disusun pakai konsep hierarchical task analysis, yaitu memecah tujuan utama pengguna menjadi urutan langkah yang logis sehingga pengguna tidak mengalami hambatan seperti itu. Pada urutan task, tapi cuma pengelompokan menu aja berdasarkan kategori supaya
Nanti teman-teman pengguna itu bisa apa ya, bisa langsung menemukan apa yang ingin mereka cari. Nah, makanya kita kategorikan seperti itu. Nah, pada solusi yang diusulkan menu dikelompokkan sesuai fungsinya supaya apa, pengguna itu bisa cepat kenal nih lokasi fiturnya di mana yang dibutuhin dan mereka bisa nyelesain tasknya itu lebih efisien gitu. Hal ini kenapa? Hal ini karena supaya untuk mengurangi kebingungan testing atau keyakinan pengguna ketika menjalani atau me- memainkan aplikasi si baterai ini. Nah, ada beberapa pain points yang menarik di mana pain point ini saya dapatkan dari hasil interview di saat awal-awal di mana pengguna itu sulit memahami fungsi menu. Navigasi terasa membingungkan, ragu ketika menyimpan perubahan data, dan kurang percaya terhadap sistem. Nah, solusinya apa? Nah, ketika navigasi membingungkan, solusinya adalah kita buat lebih sederhana supaya aplikasi yang sedang kita buat atau yang sedang kita redesign kayak gitu. Nah, misalnya mereka sulit memahami fungsi menu. Nah, solusinya adalah struktur informasi itu kita buat terorganisir dibuat menjadi beberapa kategori gitu, supaya mereka itu mudah paham dengan informasi yang sudah kita berikan di aplikasi tersebut. Seperti itu. Nah, misalnya ragu ketika menyimpan perubahan data, solusinya apa? Solusinya kita bisa kasih feedback di sistem kita melalui kayak notifikasi keberhasilan ataupun notifikasi kegagalan, supaya mereka nggak ragu lagi nih ketika mereka mau melakukan perubahan data. Nah, kurang percaya terhadap sistem. Solusinya apa? Solusinya adalah tampilannya atau tampilan termukanya bisa dibuat lebih modern dan konsisten supaya nantinya mereka punya rasa percaya diri ketika menggunakan aplikasi si Badra ini melalui menu manajemen akun gitu. Nah, solusi ini dirancang berdasarkan hasil usability testing dari project yang sudah saya dari awal project yang sudah saya kumpulkan, di mana menunjukkan bahwa hambatan utama gitu ya, hambatan utama pengguna itu ya berasal dari struktur navigasi, informasi yang kurang jelas, dan tidak adanya feedback system yang jelas seperti itu. Nah, komponen icon, tapi untuk selebihnya kita menggunakan komponen terlebih dahulu, komponen icon supaya apa? Supaya seragam. Kita sekelompok itu menggunakan color palette dan tipografi yang sama supaya nantinya antara menu halaman manajemen akun dan menu berita ataupun menu lainnya di aplikasi SIM Baterai ini tidak jauh berbeda dan pengguna itu tidak merasakan baru yang ada di aplikasi SIM Baterai ini. Gitu. Nah, kenapa sih sistem penggunaan di sistem tersebut supaya menjaga konsistensi tampilan dan perilaku antar komponen sehingga pengguna itu lebih paham atau lebih mudah menggunakan fungsi tersebut, misalnya itu ya lebih mudah gitu ya, nggak perlu yang namanya adaptasi terlebih dahulu ataupun mengenali terlebih dahulu. Mereka akan lebih dengan alasan tersebut mereka akan lebih nyaman ketika menggunakan aplikasi tertentu, yaitu aplikasi si Badra ini, terutama pada menu manajemen akun seperti itu. Nah, ini itu ada visual hierarchy di mana di sini ada informasi-informasi penting dibuat apa ya, dibuat lebih menonjol gitu. Urgent dan mereka bisa menyelesaikan task tersebut menjadi lebih cepat. Nah, terus juga aku pakai prinsip desain konsisten, di mana warna, icon, tipografi, dan hal lainnya itu dibuat seragam supaya pengguna itu mudah mengenali pola antar muka dan nggak perlu ada menu affordance di mana tombol icon, edit, dan hal lainnya itu dirancang lebih mudah dikenali. Jadi kayak icon dan icon-icon yang ada di sini itu ketika mereka sudah melihat, oh ini tuh gunanya untuk ngedit. Nah, mereka itu langsung
tahu gitu, ini tuh ikonnya untuk edit. Nah, supaya apa? Supaya tuh pengguna nggak ngelakuin tindakan yang coba-coba. Jadi mereka lebih yakin gitu ya, ketika mereka familiar dengan tombol dan fungsi, tombol tersebut, kayak gitu. Nah, selanjutnya prinsip desainnya adalah feedback, di mana setelah pengguna menyimpan perubahan data, sistem tuh akan memberikan notifikasi keberhasilan. Di sini penting banget supaya teman-teman pengguna itu dapat kepastian apakah tindakan mereka berhasil ataupun tidak gitu, supaya untuk meningkatkan rasa percaya diri pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah accessibility, di mana kayak ukuran teks itu tidak nyaman, supaya apa? Supaya tampilan tempatnya itu dapat digunakan dengan mudah dengan aplikasi yang sudah kita buat seperti itu. Bangunan di sini kita akan melakukan testing kita akurasi masalah visi serta kita masih biasa kita buat apakah menghitung nah tujuannya apa? Tujuannya itu mulai dari fungsi pengguna dalam menemukan menilai ya, dan menilai sampai ke menilai apa yang kita yang udah kita apa ya yang udah kita apply di sistem tersebut dapat dipahami ketika mereka menyimpan perubahan. Nah, metode yang digunakan bisa dikasih juga ada sebuah pendekatan konservasi dan hal yang biar nanti kita mengamati langkah yang mereka lakukan dalam menyelesaikan taks ini, waktu mereka terus juga ada kebingungan saat mereka menyelesaikan taks ini, apa yang mereka lakukan ketika melaksanakan ini, mereka keluarkan gitu ketika mereka menggunakan aplikasi atau terutama manajemen akun ini. Nah, di sini mulai dari partisipan 1 sampai partisipan 5 ada beberapa karakteristiknya. Ada mahasiswa, ada pelajar, ada ibu rumah tangga. Untuk umurnya itu dari umur range 18 tahun sampai 60 tahun sesuai 20 tahun ada 18 tahun, ada 50 tahun. Dan ini pengguna baru semua teman-teman, pengguna baru si Patra. Dan di sini di klasifikasinya itu ada yang terbiasa, ada yang memang nggak terbiasa tapi memang mereka pakai handphone untuk keperluan mereka seperti itu. Nah, untuk kesesuaiannya itu sesuai semua karena personanya itu kita untuk klasifikasi umur itu umurnya adalah 18 sampai 60 tahun, pengguna baru si Badra dan mereka terbiasa atau enggak terbiasa dan ya setidaknya paham ketika mereka menggunakan handphone seperti itu. Keberhasilan mereka menyelesaikan taks itu berhasil atau enggak, completion time waktu yang mereka laksanakan, misalnya observasi, ada jumlah ada jumlah bantuan yang mereka gunakan ketika menjalani aplikasi ini dan ada komentar yang mereka komunikasi. Nah, di sini kita pakai skala pengujian seorang pengguna ingin memperbarui informasi profil dan akun tetap akurat. Pelaksanaannya durasinya itu 10 sampai 20 menit, lokasinya lewat online Zoom ataupun di offline. Anda menggunakan laptop, moderatornya itu saya sendiri peneliti dan data yang dikumpulkan mulai dari keberhasilan taks sampai dokumentasi foto. Jelasnya gampang aja, mereka cukup menyimpan perubahan beberapa perubahan yang ada di aplikasi ini. Caranya mereka bisa login ke aplikasi, terus
masuk dashboard sampai memastikan perubahan ini itu berhasil dan mendapatkan notifikasi keberhasilan itu. Dan di sini sebenarnya positif dan negatif di mana tulisnya berhasil menyelesaikan semua taks itu sukses saja dalam 100%. Terus jika navigasi itu lebih mudah dipahami, perlu memproses pencarian fitur itu bisa membantu pengguna menyelesaikan taks. Nah, selanjutnya untuk kasus testing yang negatif. Ya, tapi masih butuh waktu yang lebih lama untuk navigasi kayak P3 itu. Pertama, masih ada dua kantong generator sebagai pengguna dan pengguna di aplikasi digital ganda itu mengalami kesulitan. Gitu. Oke, selanjutnya itu verification sampai prevention dan teman-teman ini ada aplikasi P3 itu untuk yang lebih lama, sedang P4 dan P5 keluar arahan, yang mana itu dari sedang sampai dari kecil sampai ke sedang itu merupakan usability issue. Nah, hubungannya apa dengan usability goals? Di sini dari model ingat dan cegah error, di mana efektivitas seluruh partisipan itu berhasil menyelesaikan semua task itu dengan sukses rate-nya adalah 100%, efisiensi di mana sebagian besar menyelesaikan task dalam waktu 10 sampai 15 menit, mudah dipelajari di mana mayoritas partisipan itu nggak perlu bantuan saat mereka mencoba aplikasi ini. Mudah diingat di mana penuh berdasarkan kategori ini pengguna itu gampang mengingat kotak-kotak fiturnya di mana aja dan cegah error di mana sebagian besar partisipan itu nggak melakukan kesalahan, hanya partisipan saja. Oke, di sini berhubungan dengan UX2, di mana UX2 yang digunakan adalah mudah digunakan, efisien, rasa percaya, mengurangi dan pengalaman depan. Dan mudah digunakan karena sebagian besar partisipan ini dapat menyelesaikan task tanpa bantuan. Menu kategori menu berdasarkan kategori ini membantu pengguna gitu ya, dan juga efisien untuk penyelesaiannya itu relatif singkat seperti rasa percaya pengeluaran pengguna di struktur menu yang lebih terorganisir membuat si pengguna ini lebih paham di mana latar fitur yang mereka ingin eksplor gitu, dan juga ada pengalaman yang nyaman di mana secara umum partisipan memberikan respon positif terhadap tampilan dan navigasi karena di dalam jelas terstruktur dan mudah dipahami. Justru yaitu kalau bisa mempertahankan menu bisa meningkatkan visualnya nanti sampai akhir-akhir lebih representatif dan bisa memberikan petunjuk atau deskripsi singkat terlebih dahulu, dan juga bisa menyempurnakan mekanisme pencegahan kesalahan atau error prevention. Nah, baik untuk kesalahan ataupun saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.